Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera. Selamat siang, Ibu Salmiati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat siang, Pak Hasba. Ya, baik hari ini dan sebelum kita lanjut di sesi ini, saya menyapa dulu teman-teman yang ada di luar sana yang menyaksikan podcast kita hari ini terkait bincang-bincang mengenai kesiapsiagaan analisis isu kontemporer. Ya, ini adalah sesi kedua hari ini. Kemarin di sesi pertama dibahas tentang wawasan kebangsaan, dan kembali bersama kita hari ini narasumber kita yang cantik dan luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang analisis isu kontemporer. Nah, ini topik yang sangat menarik ya, akan kita diskusikan hari ini. Baik, saya kira kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk pada proses bincang-bincang kita. Nah, hari ini kita membahas analisis isu kontemporer yang mengkhusus ke topik korupsi. Nah, ini menarik ya, karena korupsi itu sudah terjadi di mana-mana ya. Bukan hanya di tempat kerja, bukan hanya di pejabat, dan ya di rumah saja kadang kita masih biasa korupsi, terutama korupsi waktu ya. Iya, betul sekali, Pak. Terkhusus diri pribadi saya. Oke, baik. Bicara tentang korupsi, kalau menurut Ibu narasumber, Ibu Salmiati, kira-kira seperti apa sih korupsi itu menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya pribadi, korupsi itu sih sebenarnya adalah penyalahgunaan wewenang ya, Pak ya, yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri. Itu korupsi. Nah, kalau dilihat dari contohnya sebenarnya implementasi dalam kehidupan sehari-hari ya seperti tadi Pak Hasba sampaikan ya, sederhananya saja terkait dengan waktu misalnya Pak ya, yang harusnya kita ada di kampus untuk bekerja dan itu kita tidak manfaatkan, itu kan sebenarnya bagian daripada korupsi. Karena kita dapat gaji nih setiap bulannya, berarti gajinya itu dinikmati tanpa hasil kerja, ya itu juga bagian daripada korupsi. Itu mungkin contoh sederhananya, Pak, kalau untuk implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya kalau yang lebih besarnya mungkin ini kalau terkait dengan materi ya, Pak, ya. Ketika Ya. misalnya kita diberikan wewenang untuk mengelola suatu program kerja di kampus dan dana tersebut diberikan kepercayaan kepada kita misalnya untuk mengelolanya dan dana tersebut disalahgunakan, itu adalah bagian daripada korupsi kalau terkait dengan pekerjaan di kampus. Mungkin seperti itu, Pak. Iya, menarik ya. Terkait korupsi ini kan penyalahgunaan wewenang, artinya dikasih tanggung jawab malah disalahgunakan, digunakan di tempat lain. Dikasih uang untuk bikin program kerja malah dibelanjakan beli sesuatu yang untuk dirinya sendiri, tapi bukan untuk program. Baik, menarik. Nah, selanjutnya ini tentang korupsi ya. Nah, kan banyak terjadi korupsi di mana-mana yang sampai triliunan itu. Nah, kira-kira sih apa sih yang menyebabkan orang, padahal yang orang-orang korupsi ini malah orang yang sudah punya jabatan, punya uang banyak, tapi kok malah melakukan korupsi. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya, Bu? Ya, betul ya, Pak ya. Kalau kita lihat di beberapa baik di media sosial ataupun mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari secara langsung ya, Pak ya, kita melihat misalnya kebanyakan memang yang melakukan korupsi itu adalah pejabat-pejabat yang memiliki ini ya, kedudukan yang tertinggi lah dalam suatu instansi. Kalau kita pikir kenapa mesti mereka korupsi, secara pendapatan finansial mereka sudah banyak, namun hal itu juga tetap terjadi. Ya, mungkin karena hal itu disebabkan oleh sifat tamak ya. Kalau terkait dengan hal itu ya itu berarti sudah mereka
sifat tamaknya ya Pak ya, kalau bahasa sederhananya mungkin seperti orang serakah Iya, gitu iya, Pak iya. ya, Iya, serakah betul. dalam hal materi, Iya, tidak ada rasa puas, tidak muncul ada rasa kesyukuran. Padahal kalau kita lihat itu pejabat biar tidak korupsi sebenarnya hidupnya sudah luar biasa, seperti itu. Kemudian yang kedua ya mungkin karena moral yang tidak kuat, sehingga ketika dapat sedikit godaan, ya apalagi kan kalau pejabat-pejabat tinggi ya Pak ya, kalau di dalam suatu instansi misalnya mereka selalu bersentuhan langsung dengan anggaran yang besar, ya sehingga mereka itu mudah tergoda. Kenapa mudah tergoda? Karena itu tadi, moral yang tidak kuat. Kemudian yang selanjutnya ya mungkin yang tadi, pejabat yang tinggi, kemudian, tetap dia melakukan korupsi, itu karena sifat tamaknya, dan ada juga faktor yang lain misalnya bagi pejabat-pejabat yang mungkin, tidak tinggi jabatannya atau mungkin penghasilannya yang tidak sesuai dengan gaya hidup, ya iya, itu juga bisa menjadi faktor. Karena kayak cenderung orang yang ingin memaksakan nih, saya harus beli mobil Alphard misalnya. iya, 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 harus iya, iya, punya rumah yang, seperti hotel berbintang 5. Nah, iya, itu kan semua bagian daripada faktor penyebab sebenarnya yang, iya. kenapa kemudian, pengambilan keputusan untuk melakukan korupsi. Seperti itu, Pak Hasba. Selain itu, ya mungkin karena ini, eee malas begitu, Pak, ya? Malas untuk bekerja keras. Nah, akhirnya mau terima jadi nih, tidak mau bekerja, kemudian mau dapat penghasilan yang banyak, ya, kemudian dihadapkan pada uang yang, banyak, ya, sehingga mengambillah keputusan yang, salah untuk menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada, orang tersebut. Kemudian kalau terkait dengan ini ya mungkin pemahaman keagamaan Iya. mereka, ya karena, kalau orang yang kuat secara agama sebenarnya, seberapa besar godaan apapun itu ya, tentunya, tindakan korupsi itu tidak akan dilakukan. Seperti itu kalau menurut, kacamata saya Pak, secara pribadi, ya seperti itu saya melihat. Yang utama sih sebenarnya yang sangat mempengaruhi itu tadi yang moral yang tidak kuat, kemudian gaya hidup yang konsumtif ya, yang terus mau mengikuti pola gaya hidup orang yang, lain misalnya sehingga memaksakan, diri dengan cara yang tidak, baik, dengan cara korupsi. Baik, menarik sekali ya faktor penyebab ini. Yang saya garis bawahi di sini tentang faktor penyebab dari terjadinya korupsi. Yang pertama itu mengenai ketamakan. Jadi ini orang yang tidak mau bersyukur ceritanya. Sudah dikasih sedikit, sudah dikasih rezeki, tidak mau merasa bersyukur, malah melakukan korupsi terus. Iya, Yang saya garis bawahi lagi ini adalah tentang moral. Nah, ini menarik sekali memang ya faktor penyebab ya. Tidak mau memperhatikan ya orang lain, dia maunya dia sendiri. Padahal haknya orang diambil juga. Nah, itu mhm. ciri-ciri orang yang memang kurang bermoral. Ya rata-rata korupsi-korupsi ya seperti itu. Kemudian ya yang lebih menarik lagi adalah gaya hidup. Nah, ini yang sebenarnya yang banyak mempengaruhi orang korupsi Bu ya, tentang gaya hidup Iya, ini. Karena ya penghasilan segini mau contohnya belanjanya tadi itu Pak, mau ini beli uangnya hanya cukup untuk beli mobil ras misalnya atau se-HRV tapi ya maksakan diri untuk beli mobil beli Alphard Alphard. ya Nah, itu kan salah satu ini betul ya Pak ya, faktor yang ya. memaksakan diri. Akhirnya tidak ada jalan, ada godaan di Ya, depan, kenapa tidak? Misalnya dia manfaatkan. Karena saya pernah mendengar sebenarnya ceritanya ya, seperti itu Pak. Apa ya, sebenarnya mereka itu pada dasarnya tidak punya niat nih untuk korupsi, ya, tapi katanya,
daripada tidak diambil padahal ada di depan mata, Iya, dan memang itu sesuai dengan ininya, kebutuhan mereka kan untuk iya, pemenuhan gaya hidup gaya itu. hidup. Akhirnya ya itulah mungkin tanpa disadari ya mereka melakukan hal tersebut. Iya, Dia betul. mungkin tidak tahu kalau mengambil sesuatu yang bukan haknya bukan korupsi mungkin ya Pak ya. Iya, kalau haknya saya kira itu bagian dari ya Heeh. bukan korupsi ya karena haknya, tapi kalau ya begitulah karena apalagi kita bisa ukurkan ya kita lihat bersama selama ini fakta-fakta yang terjadi korupsi-korupsi Iya, di negara kita betul. kan ya rata-rata yang korupsi itu ya memang gaya Ya hidupnya orang seperti besar, itu. iya, Iya, betul. ketika mereka tapi ternyata kan memang kalau diukur dari segi penghasilan mereka ya gaji pemerintah pejabat itu seberapa sih tidak sesuai tidak sebanding memang dengan gaya konsumtif mereka. Iya. Ya, saya kira itu titik beratnya di titik terangnya di situ tentang faktor penyebab Bu. Ya, pertanyaan terakhir Bu di sesi kita hari ini itu terkait dengan bagaimana sih kiat-kiat Ibu atau strategi Ibu membangun budaya anti korupsi ya di kampus. Ya, seperti apa sih kira-kira? Ya, kalau di kampus ya yang kami lakukan tentunya sebagai upaya pencegahan khususnya kepada mahasiswa ya Pak ya. Melakukan sosialisasi tentang anti korupsi, kemudian yang diterapkan untuk saat ini itu menyelipkan materi terkait dengan anti korupsi di dalam beberapa mata kuliah. Iya, Contohnya di dalam mata kuliah pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan karakter. Ya, sangat penting menyisipkan memang materi-materi terkait dengan anti korupsi sebagai upaya langkah awal untuk pencegahan. Agak ketika orang paham ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa terkadang mungkin mereka melakukan perilaku itu karena mereka tidak paham bahwa ternyata apa yang dilakukan itu adalah tindakan iya, iya. ini korupsi. Janganlah dulu kepada sesuatu yang tingkat berat ya Pak ya, seperti tadi materi. Dalam hal waktulah. Misalnya ketika kita bekerja kemudian korupsi waktu misalnya yang harusnya kita jam kerja tapi memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, itu kan sudah bagian daripada korupsi sebenarnya karena kita menyalahgunakan wewenang yang sudah diberikan pemerintah misalnya kepada kita. Harusnya bekerja kemudian kita digaji sesuai dengan pekerjaan kita ya. Kalau tidak dilakukan berarti itu kan sudah masuk ya Pak ya, Ya, betul sekali bagian Bu, betul. daripada korupsi. Jadi hal-hal yang sederhana dululah yang mungkin perlu ditanamkan kepada khususnya kepada Ya, adik-adik mahasiswa. Makanya kami di prodi itu Pak memasukkan beberapa materi di dalam mata kuliah ya, tertentu untuk memberikan upaya pencegahan kepada mahasiswa dalam hal pencegahan korupsi atau betul. membentuk generasi anti Ya, korupsi Pak ya. Kemudian kalau terkait dengan di birokrasi mungkin kita melakukan perollingan jabatan ya ya, karena kalau misalnya pejabat yang itu terus saja duduk di situ ya itu bisa memicu sebenarnya terjadinya tindakan korupsi. Dan kalaupun misalnya ya di instansi di kampus misalnya sudah ditemukan ada rekan yang melakukan tindakan hal demikian, itu ya. harus segera dilakukan perollingan jabatan ya sebagai upaya pencegahan. Kemudian yang terakhir mungkin ya, membentuk ini Pak, membentuk semacam satgas ya kalau di kami di Ya. kampus itu katakan satgas, satuan tugas untuk pencegahan anti korupsi. Nah, bagian daripada tugas satgas itu tadi melakukan berbagai kegiatan-kegiatan sosialisasi, baik misalnya melalui seminar anti korupsi, dan, dalam mengupayakan misalnya penyusunan, RPS ya di kampus untuk Ya, menyisipkan topik-topik atau materi di dalam beberapa materi perkuliahan yang sesuai dengan topik anti korupsi. Seperti itu yang langkah kami sih Pak yang dilakukan. Hal sederhana sih, tapi menurut kami itu langkah yang efektif lah untuk saat ini dilakukan di kampus karena eh,
apa kan kita bersentuhan langsung nih dengan mahasiswa. Tentunya mahasiswa itu harus diciptakan dulu mereka untuk menjadi pribadi yang eh, anti korupsi. Jadi ketika mereka bekerja sudah ada kesadaran yang terbentuk di dalam diri mereka bahwa korupsi itu tidak baik. Ternyata ini loh yang menjadi pemicu-pemicunya sehingga mereka itu bisa tercipta ini untuk menghindar dari hal-hal yang menjadi pemicu terjadinya tindakan korupsi tersebut. Seperti itu Pak yang kami lakukan kalau pengalaman saya pribadi ya Pak ya di kampus. Baik Bu, menarik sekali ya best practice dari pencegahan korupsi di kampus yang Ibu lakukan. Ya, yang saya garis bawahi di sini adalah strategi yang Ibu laksanakan itu adalah bagaimana kemudian membudayakan anti korupsi, ya, membudayakan nilai-nilai anti korupsi di mahasiswa sebagai bekal mereka ketika masuk di dunia kerja. Kenapa? Karena ya dari kebiasaan-kebiasaan ini ketika mereka sudah diajarkan atau sudah mampu menginternalisasi nilai-nilai budaya anti korupsi ini, maka secara otomatis itu akan menggeser budaya korupsi itu sendiri. Nah, saya pikir ya hal-hal semacam ini yang perlu kita kembangkan di berbagai instansi, berbagai kampus yang ada di negara kita. Ya, cukup menarik ya Ibu ya. Namun karena durasi yang membatasi kita, sehingga untuk sesi ini mungkin sampai di sini dulu Ibu narasumber kita hari ini. Insya Allah di sesi berikutnya besok dan di waktu dan jam yang sama ya, kita kembali akan ketemu di sesi berikutnya, sesi 3 dengan topik yang tidak kalah menarik ya, 2 sesi ini dari sesi pertama, kedua dan sesi ketiga esok hari. Baik, sebelum kita akhiri narasumber kita, Ibu Salmiati, saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya hari ini dan kita sama-sama menyapa pemirsa kita di luar ya, Ibu. Halo. Penonton kita. Ya, sekira cukup hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.